Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas A, akan mempresentasikan tentang target aksi obat pada kanal ion. Di sini, definisi dari kanal ion yaitu kompleks protein yang terdapat pada membran sel yang tersusun membentuk lubang atau pori dan berfungsi untuk memfasilitasi difusi ion menyeberangi suatu membran sel. Fungsi dari kanal ion yaitu sebagai transport ion, pengatur potensial listrik melintasi membran sel, signaling sel, dan berperan penting dalam proses normal tubuh. Selanjutnya, terdapat klasifikasi kanal ion berdasarkan cara teraktivasinya. Yang pertama ada kanal ion teraktivasi voltage atau voltage gated channel. Kanal ion ini akan merespon adanya perubahan potensial aksi, di mana kanal ini akan membuka jika terjadi depolarisasi dan akan menutup jika terjadi hiperpolarisasi. Contohnya, kanal ion Na+ dan K+ pada sel saraf dan otot, dan kanal ion Ca yang mengontrol pelepasan neurotransmitter pada ujung saraf presinaptik. Yang kedua ada kanal ion teraktivasi ligan atau ligand gated channel. Kanal ion ini akan merespon ligan spesifik pada daerah ekstrasel, di mana kanal ini memiliki tempat pengikatan untuk ligan yang biasa disebut reseptor kanal ion. Contoh kanal ion ini yaitu reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor AMPA, dan reseptor GABA. Yang ketiga ada kanal ion teraktivasi molekul intrasel atau sinyal. Kanal ion ini merespon suatu molekul yang terdapat pada intrasel yang merupakan bagian dari proses signaling, misalnya terhadap second messenger seperti Ca, CAMP, dan CGMP. Contohnya terdapat pada fotoreseptor di retina mata. Fotoreseptor pada retina mata berfungsi mengubah cahaya yang masuk pada retina menjadi sinyal yang akan menstimulasi proses biologis. Yang keempat, ada kanal ion teraktivasi oleh kekuatan mekanik atau surge activated channel. Kanal ini akan membuka dan menutup sebagai respon dari kekuatan mekanik yang timbul dari peregangan atau pengerutan lokal membran di sekitar kanal ion. Yang terakhir ada kanal ion terkait protein G atau G-protein gated channel. Kanal yang terkait dengan protein G ini akan teraktivasi jika protein G teraktivasi. Contohnya reseptor asetilkolin muskarinik. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar dari klasifikasi kanal ion. Contohnya ada yang pertama ada kanal ion teraktivasi voltage. Di situ dia akan membuka sebagai respon terhadap potensial aksi. Yang selanjutnya ada kanal ion teraktivasi ligan yang akan membuka jika neurotransmitter atau ligan menempel pada reseptor kanal ion. Selanjutnya ada kanal ion teraktivasi sinyal, membuka atau menutup sebagai respon terhadap molekul spesifik di dalam intrasel. Peran kanal ion dalam menjaga resting potensial sel. Resting potensial sel yaitu kondisi di mana intraseluler
lebih bermuatan negatif dan ekstrasel lebih bermuatan positif. Ion di luar sel akan didominasi oleh Na+, dan di dalam sel akan didominasi oleh K+, yang membuat muatan di dalam intrasel lebih negatif daripada di ekstrasel. Ion K+ berada dalam konsentrasi tinggi di dalam sel dibandingkan di luar sel, sedangkan ion Na+ lebih banyak berada di luar sel dengan konsentrasi yang tinggi. Perbedaan konsentrasi yang cukup besar tersebut akan membuat ion Na+ cenderung masuk ke dalam, sedangkan ion K+ akan cenderung keluar sesuai dengan arah gradien konsentrasinya. Pergerakan ion keluar masuk membran sel tersebut dinamakan leaking. Leaking atau perpindahan ion yang berlebihan akan menyebabkan gangguan terhadap homeostatis sel. Karena itu, dibutuhkan sistem transport aktif yang membutuhkan suatu transporter atau pompa dan energi dari ATP. Pompa itu dinamakan Na+ atau K+ ATPase. Selanjutnya ada depolarisasi membran. Depolarisasi membran yaitu berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel antara intra dan ekstrasel. Depolarisasi membran ini kondisi di mana ion Na+ akan masuk ke dalam intrasel dan membuat intrasel lebih positif. Depolarisasi membran menyebabkan penerusan impuls saraf di sepanjang akson. Selanjutnya ada hiperpolarisasi membran, yaitu di mana keadaan meningkatnya perbedaan polaritas. Ion K+ akan bersifat permeabel, yaitu ion K+ keluar dari membran intrasel sehingga intrasel lebih bermuatan negatif. Hiperpolarisasi menyebabkan penghambatan penerusan potensial aksi, sehingga menghasilkan efek-efek depresi sistem saraf pusat. Selanjutnya, mekanisme penghantaran potensial aksi. Hal ini diawali dari datangnya stimulus yang akan terjadi pembukaan kanal ion Na pada pangkal akson, yang akan menyebabkan aliran ion Na+ masuk ke dalam intraseluler dan memicu terjadinya depolarisasi. Depolarisasi ini akan menyebabkan kanal ion di sebelahnya itu membuka dan menyebabkan depolarisasi juga di kanal tersebut. Demikian seterusnya, sehingga potensial aksi akan terhantar sepanjang akson sampai ke ujung saraf. Peristiwa tersebut disebut propagasi atau penghantaran potensial aksi. Selanjutnya, proses penutupan kanal ion yang merupakan proses dari kebalikannya, di mana terjadinya perubahan konformasi untuk kembali pada kondisi istirahatnya, yang biasanya disebut deaktivasi. Proses deaktivasi ini ditandai dengan adanya gerakan segmen bermuatan positif yang menuju kanal ion terbuka, sehingga kanal ion tersebut akan tertutup. Terlihat seperti pada gambar, kanal ion yang awalnya tertutup akan terinaktivasi menjadi terbuka, sehingga ion Na dari ekstraseluler akan masuk ke dalam intrasel, yang menyebabkan intrasel lebih bermuatan positif dan terjadi depolarisasi. Depolarisasi pada satu kanal ion akan menyebabkan kanal ion sebelahnya terdepolarisasi juga, dan hal itu akan terus berjalan sampai ke kanal ujung saraf. Yang selanjutnya ada molekuler kanal ion.
Kanal ion tersusun dari beberapa subprotein, di mana subprotein alfa adalah yang paling utama dan terbesar. Subunit alfa terdiri dari 4 domain homolog yang masing-masing terdiri dari 6 segmen yang melintasi membran. Semua kanal ion teraktivasi voltage, terutama kation, kanal kation yaitu Na+, K+, dan Ca memiliki struktur yang hampir mirip. Hanya saja pada subunit alfa kanal Na+ dan K+ memiliki 4 domain, sedangkan kanal K+ hanya memiliki 1 domain. Selanjutnya ada klasifikasi kanal ion berdasarkan ion yang melintasi kanal. Yang pertama ada kanal Na+, lalu kanal K+, kanal Ca, dan kanal Cl-. Yang pertama ada kanal ion kalium atau kanal ion K+, yang merupakan protein transmembran yang membentuk pori selektif terhadap ion kalium. Struktur dari kanal K+ ini terdiri dari subunit alfa dan beta. Berikutnya ada klasifikasi utama dari kanal K+, yaitu yang pertama Ca activate K+ channel yang terbuka dengan adanya ion Ca atau sinyal lain. Yang kedua inwardly rectifying K+ channel, yaitu muatan positif itu akan lebih masuk. Yang ketiga lead K+ channel, yaitu kanal yang terbuka secara konstitutif untuk menjaga potensial membran neuron tetap positif. Yang keempat, voltage gated K+ channel, yaitu kanal yang terbuka atau tertutup tergantung voltage transmembran. Kanal ion kalium penting dalam proses signaling seluler yang mengatur pelepasan neurotransmitter, denyut jantung, pelepasan insulin, eksitabilitas saraf, transport elektrolit epitelial, kontraksi otot polos, dan regulasi volume sel. Kanal ion K+ ini memiliki peranan penting dalam pemeliharaan potensial membran istirahat dan repolarisasi di jantung, otot, dan kelenjar endokrin. Selanjutnya ada kanal ion Na+ atau kanal ion natrium. Kanal ion Na ini merupakan golongan protein membran yang memediasi masuknya dengan cepat ion Na+ sebagai respon depolarisasi membran untuk membangkitkan potensial aksi dalam sel yang dapat teraktivasi. Ion Na+ ini bersifat selektif terhadap ion natrium dan banyak dijumpai di sel excitable seperti sel saraf, otot, dan sel neuroendokrin. Kanal Na+ ini bertanggung jawab terhadap inisiasi potensial aksi dan penghantaran potensial aksi. Kanal Na ini merupakan heterooligomer yang tersusun dari subunit alfa dan subunit beta. Berikut adalah klasifikasi dari kanal ion Na. Ada gen yang menyandingnya seperti SCN1A, lokasinya di SSP, kecepatan inaktivasinya cepat, penyakit yang terkait adalah epilepsi, dan lainnya. Nah, semua senyawa farmakologis yang beraksi pada kanal ion itu memiliki reseptor subunit alfa. Sedikitnya ada 6 lokasi reseptor yang berbeda untuk berbagai neurotransmitter.
Macam-macam neurotoksin yang bertarget pada kanal NA antara lain tetradotoksin, saksitoksin, batrotoksin, dan lain-lain. Beberapa penyakit saraf dan kardiovaskuler yang disebabkan oleh disfungsi dan abnormalitas aktivitas kanal ion seperti epilepsi dan aritma jantung. Berikut ini skema letak aksi obat pada kanal NA. Di situ terlihat GPCR ligan, penyekatan pada ekstraseluler oleh tetradotoksin, saksitoksin, terus penyekatan inaktivasi kanal dilakukan oleh obat veratridin dan lainnya, dan penyekatan kanal pada bagian intrasel seperti obat antiepilepsi. Contohnya phenytoin. Selanjutnya ada kanal ion kalsium atau Ca. Kanal ion Ca teraktivasi voltase merupakan jalur utama masuknya ion Ca ke dalam sel pada berbagai jenis tipe sel dan mengatur berbagai proses intraseluler sel seperti kontraksi, transkripsi gen, plastisitas sinaptik, dan pengeluaran hormon atau neurotransmitter. Terdapat 5 jenis kanal Ca yaitu L, T, N, P atau Q, dan R. Yang kelima jenis ini berdasarkan arus ion Ca. L channel atau long open time channel diaktifasi oleh depolarisasi yang besar dan dapat tetap terbuka sampai agak lama sebelum kemudian inaktif kembali. Kanal ini banyak dijumpai pada otot jantung, sel otot polos, dan endokrin. Berperan dalam inisiasi kontraksi dan sekresi, dapat diblok oleh obat antagonis Ca tipe L seperti dihidropiridin, fenilalkylamin, dan benzodiazepin. N-channel atau neural channel. Kanal ini terekspresi di sel saraf dan diaktifasi oleh depolarisasi yang besar. Utamanya berperan dalam pelepasan neurotransmitter pada ujung saraf, menginisiasi transmisi saraf, dan memediasi masuknya Ca ke dalam badan sel dan dendrit. Kanal tipe ini tidak dipengaruhi oleh obat antagonis Ca tipe L, tetapi dapat diblok oleh toksin tertentu. P-channel dideskripsikan pada sel Purkinje. Kanal tipe ini memiliki sifat dan peran yang sama dengan kanal Ca tipe N. R-channel memiliki kesamaan sifat dengan tipe N yang memerlukan depolarisasi yang kuat untuk aktivasinya. T-channel tiny atau transient current channel. Kanal ini dapat diaktifasi oleh depolarisasi yang kecil dan juga terjadi secara singkat. Kanal ini disebut juga low voltage active channel. Obat pemblok kanal Ca atau Ca channel blocker bekerja dalam menghambat depolarisasi sehingga menghambat masuknya Ca ke dalam sel otot, menyebabkan penurunan tekanan darah, penurunan kontraksi kardiak, dan efek anti-aritmia. Sehingga golongan pemblok kanal Ca dapat digunakan untuk terapi hipertensi, iskemia myokardial, dan aritmia. Klasifikasi utamanya itu ada fenilalkylamin, obatnya itu verapamil. Terus ada benzodiazepin, obatnya itu dilitiazem. Dihidropiridin atau obatnya itu nifedipin. Peran Ca dalam sistem biologis. Ca merupakan second messenger yang sangat banyak digunakan pada berbagai fungsi sel. Di dalam sel, Ca tersimpan di dalam retikulum endoplasma, itu pada sel saraf, atau di retikulum sarkoplasma pada sel otot. Dapat memicu berbagai proses seluler seperti kontraksi otot, pelepasan neurotransmitter dari sel saraf, dan eksositosis pada sel sekretori seperti pelepasan histamin dari sel mast atau insulin dari sel B di pankreas. Kanal ion klorida atau kanal ion Cl. Kanal Cl yang teraktivasi oleh CAMP ada pada sel-sel epitelial berbagai organ seperti paru-paru, intestinal, pankreas, testis, serviks, dan berperan dalam transport cairan transepitelial. Kanal Cl diantaranya itu ada cystic fibrosis transmembran conductance regulator atau CFTR dan CLC2.
Adanya mutasi yang menyebabkan disfungsi kanal dalam patofisiologi penyakit cystic fibrosis, terjadi mutasi gen CFTR kanal, yaitu kanal menjadi tidak berfungsi mengalirkan ion Cl. Untuk obat yang dapat mengoreksi disfungsi itu antara lain golongan peniglisin dan sulfonamid, juga antihipertensi golongan dihidropiridin. Untuk kanal Cl yang CLC2 itu terdapat pada sel-sel epitel usus dan berperan untuk transport cairan ke lumen usus. Konstipasi idiopatik kronis dapat disebabkan karena fungsi kanal kurang optimal. Karena itu dikembangkan obat aktivator kanal yang bekerja mengaktifkan atau membuka kanal Cl tipe CLC2 sehingga meningkatkan pergerakan cairan ke usus yang pada gilirannya akan mengurangi konsistensi feses. Obatnya itu lubiprostone. Aritmia itu penyimpangan ritme detak jantung. Pada jantung normal, ritme detak berkisar 60-100 denyut per menit. Setiap detakan dihasilkan dari nodus SA atau sinyal atrial. Impuls jantung juga merambat melalui konduksi yang normal dan dengan kecepatan normal. Namun pada aritmia, kondisi jantung terjadi gangguan pada pembentukan impuls pacemaker, konduksi impuls, atau kombinasi keduanya. Akibatnya mengganggu laju dan waktu kontraksi otot jantung untuk mempertahankan curah jantung normal. Abnormalitas ritme jantung itu ada bradykardia atau denyut jantung lambat, itu kurang dari 60 detak per menit. Terus ada takikardia atau denyut jantung cepat, itu lebih dari 100 detak per menit. Gangguan konduksi impuls di sini bisa dilihat kalau antara normal atau kondisi jantung normal itu impuls dapat tersebar ke seluruh jantung. Namun pada gangguan konduksi impuls terjadi ada daerah yang tertekan sehingga impulsnya itu terhambat dan lenyap. Mekanisme dan contoh obat menghambat kanal NA. Berdasarkan gambar, pada fase 4 itu merupakan resting membran potensial. Di situ tidak terjadi stimulus apapun dan berada di 90 mV. Terus di fase 0 dia naik, itu ketika dia terdapat stimulus, terjadi pembukaan fast natrium channel sehingga terjadi influx Na menyebabkan depolarisasi. Lalu di fase 1 ketika fast Na channel tertutup, slow Ca channel terbuka. Kemudian di fase 2 saat Ca masuk ke intrasel, kanal ion K terbuka sehingga ion K itu keluar menuju ekstrasel dan terjadi keseimbangan terjadi keseimbangan antara Ca dan K. Pada fase 3, fase ini kanal Ca itu sudah tertutup, namun kanal K masih terbuka sehingga menyebabkan terjadinya repolarisasi. Lalu kemudian ada fase 4. Fase itu sel kembali mengalami resting membran potensial. Namun pada kelas 1A itu, untuk obat kelas 1A itu dia menekan depolarisasi fase 0 dengan memblok fast Na channel. Selain itu, dia memperpanjang repolarisasi dengan menghalangi beberapa kanal K. Yang kelas 1B itu sama dengan sub kelas 1A itu, namun efeknya relatif lemah. Selain itu, dia mempersingkat laju repolarisasi. Untuk kelas 1C, dia menekan fase 0 dengan memblok fast Na channel dan juga menghambat konduksi sel Purkinje, namun efeknya
terbatas pada repolarisasi. Obatnya itu ada disopiramid. Indikasinya itu aritmia ventrikal, terutama setelah infark miokard, aritmia supraventrikal. Kontraindikasinya itu blok jantung, disfungsi SA, kecuali bila dipakai pacu jantung, shock kardiogenik, gagal jantung berat yang tidak terkompensasi. Efek sampingnya itu takikardia ventrikal, fibrilasi ventrikal, depresi miokard, hipotensi, blok AF, atau atrioventrikular. Efek antimuskaronik, iritasi saluran cerna, psikosis, penyakit kuning, kolestatik, hipoglikemi. Dosisnya itu dewasa 100 sampai 200 mg setiap 6 jam. Anak-anak umur 4 sampai 12 tahun 10 sampai 15 mg per kilogram dalam dosis terbagi. Terus ada prokainamid. Indikasinya itu aritmia ventrikal, terutama setelah infark miokard, takikardia antrium. Kontraindikasinya itu blok jantung, hipotensi, SLE, tidak diindikasikan untuk torsades de point dan menyusui. Efek sampingnya itu mual, diare, ruam kulit, demam, depresi, miokard, gagal jantung, sindrom seperti SLE, agranulositos setelah pemakaian lama. Dosisnya itu oral itu 250 sampai 500 mg setiap 4 sampai 6 jam. Lalu ada SR 250 sampai 1 gram setiap 6 jam atau 50 mg per kali dalam dosis terbagi. Ada mexiletin hidroklorida. Indikasinya untuk aritmia ventrikal, terutama setelah infark miokard. Kontraindikasinya bradikardi, shock kardiogenik, blok AF derajat tinggi, kecuali bila digunakan pacu jantung. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, diare, brakikardi, hipotensi, fibrilasi atrium, palpitasi, gangguan konduksi, eksasebrasi aritmia, torsades de point, mengantuk, bingung, konvulsi, gangguan kejiwaan, distarsia, ataksia, kesemutan, nystagmus, tremor, jaundice, hepatitis, ras, sindrom Stevens-Johnson, gangguan darah. Dosisnya pemberian per oralnya itu 200 sampai 400 mg setiap 8 jam. Lidokain hidroklorida. Indikasinya aritmia ventrikal, terutama setelah infark miokard. Kontraindikasinya itu gangguan nodus SA, sumber derajat blok AF, depresi miokard yang berat, porfiria. Efek sampingnya itu pusing, kesemutan, atau mengantuk, terutama bila injeksi terlalu cepat. Efek SSP lainnya bingung, depresi, penapasan, dan konvulsi, hipotensi dan brakikardia sampai terjadi henti jantung, hipersensitivitas. Dosisnya intravena, dosis bervariasi. Propafenon hidroklorida. Indikasinya aritmia ventrikal, tachyarrhythmia supraventrikal paroksismal, termasuk flutter atau fibrillasi atrium paroksismal, dan takikardia berulang paroksismal yang melibatkan AV anode atau jalur tambahan yang tidak memberikan respon terhadap terapi standar atau kontraindikasikan. Kontraindikasinya gagal jantung kongestif yang tidak terkontrol, shock kardiogenik, kecuali jika terinduksi karena aritmia, bradikardia berat, gangguan keseimbangan elektrolit, penyakit obstruksi paru berat, hipotensi berat, miastenia gravis, gangguan konduksi antrium, disfungsi nodus sinus, kecuali dapat dihindari dengan pacu jantung, AV block derajat 2 atau yang lebih berat, bundle branch block or distal block. Efek sampingnya itu efek antimuskarinik, termasuk konstipasi, pandangan kabur, mulut kering,
pusing, mual, muntah, lelah, mulut rasa pahit, diare, sakit kepala, alergi kulit, hipotensi postural terutama pada lansia, bradikardi, sinoatrial, penghambat atrioventrikel atau intraventrikel, efek aritmogenik. Jarang terjadi reaksi hipersensitivitas atau kolestasis, gangguan darah, sindrom lupus, kejang juga dilaporkan bisa menyebabkan mioklonik. Penghambat kanal kalium. Dia memakai obat golongan kelas 3 dengan memblok kanal K yang bertanggung jawab pada fase 3 atau fase repolarisasi sehingga menyebabkan peningkatan potensial aksi. Di sini potensial aksi meningkat dari batas yang normal. Obatnya itu ada amiodaron hidroklorida. Indikasinya digunakan untuk pengobatan takikardia yang berkaitan dengan sindrom Wolff-Parkinson-White. Kontraindikasinya itu bradikardi di sinus blok SA kecuali bila digunakan pacu jantung. Terus gangguan konduksi yang berat atau penyakit nodus SA, gangguan fungsi tiroid, kehamilan dan menyusui, sensitivitas terhadap iodium, hindari pemberian intravena pada gagal pernapasan yang berat, kolaps sirkulasi, hipotensi arterial yang berat. Efek sampingnya itu mikrodeposit di kornea yang reversibel, terus gangguan penglihatan akibat neuritis optik, neuropati perifer, dan miopati, bradikardia dan gangguan alveoloitis paru yang difus, pneumonitis dan fibrosis, peningkatan transminase serum. Lalu ada penyakit kuning, hepatitis, sironis, mual, muntah, gemetar, mimpi buruk, vertigo, sakit kepala, suka tidur, lelah, kesemutan, tekanan intrakarnial sedikit meningkat, impotensi, epididymokarditis, ras, hipersensitivitas, gangguan ginjal, trombositopenia, anemia hemolitik atau aplastik, anafilaksis jika disuntikan dengan cepat, juga hipotensi, bronkospasme, berkeringat, dan wajah merah. Dosisnya per oralnya itu 400 sampai 1600 mg per hari dalam dosis terbagi. Penghambat kanal kalsium atau kanal CA itu ada di obat kelas 4. Bekerja memblok kanal CA yang sensitif terhadap tegangan kanal selama depolarisasi sehingga menyebabkan konduksi menjadi lebih lambat. Obatnya itu ada verapamil hidroklorida. Indikasinya untuk hipertensi, tapi kontraindikasinya itu untuk penderita hipersensitivitas, shock kardiogenik, infark miokard akut dengan komplikasi AV-block tingkat 2 dan 3 kecuali pasien dengan pacu jantung, sindroma sick sinus kecuali pada pasien dengan pacu jantung, gagal jantung kongestif, flutter atau fibrilasi atrium dengan jalur bypass, misalnya sindroma Wolff-Parkinson-White atau sindroma Low-Gonal-Levin. Efek sampingnya itu konstipasi, pusing, mual, hipotensi, sakit kepala, edema paru, vertigo, dyspnea, bradikardia, AV-block, dan ras. Dosisnya itu hipertensi itu 240 sampai 400 mg sehari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Injeksi intravena ya lambat selama 2 menit, 3 menit pada usia lanjut. 5 sampai 10 mg sebaiknya dengan pemantauan ECG pada takiaritma paroksimal, jika perlu 5 mg lagi setelah 5 sampai 10 menit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.